Pemirsa masih di Suara Jember bersama saya di Jamadi dan bintang tamu saya PLT Kepala DP3 AKB Kabupaten Jember Bapak Supli Handoko. Bapak, kita sudah cukup membahas mengenai apa sih DP3 AKB. Ternyata ada banyak hal yang Ya, awalnya saya sendiri pun tidak seberapa paham bahwa ternyata DP3 AKB itu sangat luas sekali cakupannya. ya, Dan berkat acara ini akhirnya masyarakat di Kabupaten Jember mengerti setidaknya apa tupoksi dan juga bidang pekerjaan yang ada di ya, DP3 AKB Kabupaten Jember ini. Nah, kita bicara kembali ke topik yang di awal tadi saya ya, sampaikan mengenai angka pernikahan dini di Kabupaten Jember yang sampai saat ini itu kalau melihat data dari Kemenak itu ya, jumlahnya masih tinggi, Bapak. Nah, ya, sebenarnya apa sih kalau di Kabupaten Jember yang menjadi penyebab angka pernikahan dini itu masih cukup tinggi? ya. Penyebabnya ini sangat kompleks sekali, Mbak Ani ya. Jadi ada adat tradisi budaya masyarakat. Kemudian kadang-kadang masyarakat itu sering berkelakar ya. Eh, Makanya bicara itu mungkin doa ya. Jadi kadang-kadang masyarakat daripada menjadi perawan tua lebih baik menjadi janda muda. Seperti itu. Itu ya. Itu sering terjadi kalau kita dengarkan mereka kelakarnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemiskinan itu juga menyebabkan iya alasan ekonomi. Jadi ketika punya anak gadis yang cantik belum cukup umur tapi kemudian keburu kepingin terbebas dari jeratan ekonomi, maka orang tua itu kadang sering kesusu untuk menikahkan anaknya, mencari Pasangan yang menurut orang tua dianggap iya seperti itu. Kemudian latar belakang pendidikan ini juga sangat menentukan, Mbak Ani. Oleh karena itu tadi kan saya mengilustrasikan bahwa wajib belajar pendidikan dasar itu seharusnya kan seperti wajib helm itu. Tetapi dilaksanakan harus ada sanksi. ya, jadi pemerintah juga harus betul-betul intent untuk memberikan hak-hak anak mendapat pendidikan ini. Ketika mereka sudah tidak menempuh pendidikan, kemudian sudah secara fisik biologis dia sudah cukup dipandang, maka laki-laki yang menggoda dan meminta dan lain sebagainya, juga orang tua pun makin gelisah kan kalau tidak dinikahkan ya, karena memang tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Ketika dia di bangku sekolah maka tidak mungkin akan semudah itu kan gitu. Padahal seharusnya wajib belajar pendidikan dasar menjadi mutlak bagi anak-anak. Juga memang banyak faktor ya, kadang-kadang tradisi masyarakat, ada yang beralasan kepingin segera punya cucu dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga tradisi budaya ini didukung oleh tokoh ya. Kadang-kadang tokoh masyarakat kita juga tidak tahu risikonya perkawinan dini itu seperti apa, sehingga walaupun tidak dengan pernikahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, kadang-kadang dia menikah sembunyi pakai nikah siri dan lain sebagainya, yang penting sah. Menurut aku sangat berbahaya sekali, ini faktanya sangat berbahaya sekali seperti itu. Pemerintah kalau saya melihatnya kebijakan yang diberikan dengan memberikan batasan usia itu adalah untuk melindungi. Untuk Tapi ternyata melindungi, itu dimanfaatkan, diambil celahnya ketika iya, ingin menikah masih kurang di bawah yang ditetapkan, iya, sembunyi-sembunyi itu. sembunyi-sembunyi. Dan sekarang ini masih banyak sekali jumlah yang mengajukan dispensasi pernikahan. Karena apa? Karena biasanya yang mengajukan dispensasi itu sudah terjadi sesuatu. Nah, penyebab diantaranya adalah pergaulan remaja kita yang tak terbatas. Kadang-kadang free sex terjadi, mereka mabuk-mabukan dan lain sebagainya, hilang kontrol sehingga menyebabkan perkawinan yang tidak disengaja kan seperti itu. Kan bahaya sekali itu, seperti itu, Kalau Mbak. mengacu kepada undang-undang pernikahan kita, ini sekarang saat ini batasannya itu berapa Pak? Batasannya itu kan 19 tahun ya untuk laki-laki, untuk perempuan 18 tahun ya. Tapi kalau BKKBN ini lebih beda lagi. BKKBN mintanya itu perempuan minimal 21 tahun. Kenapa 21 tahun? Karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa itu menciptakan perempuan itu dengan spesifikasi yang sangat istimewa. Pertumbuhan tulang panggul itu bisa sempurna ketika sudah masuk usia 20. Jadi sebelum 20 tahun dia harus
proses reproduksi, maka akan terhenti, pertumbuhan tulangnya terhenti. Dan ini riset ini Pak ya? Iya, terhenti. Ketika terhenti maka risikonya itu tadi fatal sekali. Lah ketika sebelum 21 tahun, ini mohon maaf ya, bukan porno tapi ilmu pengetahuan, serviks perempuan itu masih terbuka seperti bunga mawar yang sedang mekar itu Mbak Ani. Sehingga ketika berhubungan biologis maka ini akan terkena gores. Lah terkena goresnya ini mengakibatkan yang namanya kanker serviks. Hari ini setiap 1 jam perempuan Indonesia itu meninggal karena kanker serviks. Ini mengerikan sekali. Lah kalau sudah usia 21 tahun, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tutup lapisan sehingga kuat, serviks ini tidak akan mudah terkoyak. Seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini ya memang harus kita edukasi kepada masyarakat. Iya. Tujuan agar untuk kebaikan bersama, yang lebih lagi untuk melindungi jiwa dari perempuan-perempuan itu tadi. Seperti itu. Nah, sebagai upaya Pak DPTKAKB ini kan sebagai dinas yang sedikit banyak, ini kita menjawab untuk memberikan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya untuk tidak melakukan pernikahan dini gitu. Upaya yang sudah dilakukan ketika tadi Bapak menyebutkan bahwa di masyarakat kita karena budaya ada kalanya ada tokoh yang memang kurang paham, apakah tokoh-tokoh ini juga digandeng dalam bentuk untuk upaya sosialisasi ini Pak? Iya, tepat sekali Mbak Ani. Kita kemarin menggandeng mitra dari DPR RI Komisi 9, itu kami berorasi di 19 panggung. Insya Allah itu isinya para kiai, para ustadz. Jadi kelakar saya nanti kalau memang Pak Kiai ini menikahkan secara diam-diam, maka jangan salahkan kalau Pak Kiai harus berhadapan dengan hukum kan gitu. Saya takut-takuti gitu, tapi alhamdulillah beliau merespon karena kami ikuti dengan penjelasan-penjelasan yang detail seperti tadi. Sangat logis dan masuk akal. Kan ini ilmu pengetahuan berdasarkan hasil penelitian para ahli. Kalau menurut syariat mungkin begitu haid boleh dinikahkan. Seperti kata Syekh Fuji. Iya. Betul. Kita kan butuh generasi bangsa yang betul-betul berkualitas. Di 2045 itu Indonesia 100 tahun, seharusnya generasi emas Indonesia itu akan kita nikmati. Indonesia saatnya menjadi superpower nanti di 100 tahun ini. Harus kita siapkan mulai dari pernikahannya, sampai balita dan remaja. Makanya upaya kita bertahun-tahun kita selalu bagaimana agar para remaja itu tanggung jawab terhadap reproduksinya. Dengan semboyan 3 triad KRR yang kita sering sampaikan seperti ini. Zero triad KRR artinya setiap remaja diharapkan tidak ada ancaman dasar. Misalnya dia harus free sex, dia harus menikah dini, dia harus kena nafsa. Ini upayakan kita terhindar dari itu. Ini karena kalau sudah masuk di situ maka risiko yang lain akan luar biasa. Kemudian kita juga melakukan orientasi kepada sekolah-sekolah, Mbak Ani. Guru BK-nya kita undang, 4 siswa-siswinya kita undang. Harapan kami dia membentuk pusat informasi dan konseling remaja di sekolahnya. Itu mulai tahun 2018 kita sudah mulai intens bekerja. Kita melibatkan para psikolog sebagai narasumbernya. Karena kalau di orientasi itu akan mendapatkan materi cash pro pasti. Kemudian akan mendapatkan life skill, keterampilan hidup, baik keterampilan spiritual maupun keterampilan psikomotornya. Jadi remaja yang mau menikah tidak punya rencana untuk melanjutkan sekolah, maka kita latih untuk mendapatkan keterampilan yang mendatangkan penghasilan demi ekonomi keluarganya, seperti itu. Makanya untuk segera menikah bisa tertunda. Harapannya seperti itu. Iya. Jadi upaya yang kita lakukan seperti itu terus menerus, tapi karena keterbatasan kita juga tidak bisa sendirian kan Mbak Ani. Kita menggandeng dinas pendidikan untuk MOU bekerja sama bagaimana agar setiap sekolah itu ada PIK-R-nya. Harapan kami gitu, paling tidak remaja yang masuk di sekolah paham betul tentang tanggung jawab kesehatan reproduksinya. Tetapi kita juga tidak mudahkan untuk mendapatkan itu. Akhirnya kita juga bekerja semampunya lah untuk sementara ini. Upaya sudah dilakukan. Berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memasifkan. Iya, bahkan kita mengapresiasi duta genre ini sampai tingkat nasional Mbak Ani.
Nanti mungkin akan saya bawa ke sini ya duta-duta itu kalau ada kesempatan. Jadi kita siapkan Iya, momen khusus untuk mengedukasi iya, masyarakat di Kabupaten Jember. iya, Tujuannya pasti untuk menekan pernikahan dini yang iya, bisa lebih ditekan iya, lagi. seperti Ya, itu. sangat bermanfaat sekali kita jadi tahu banyak bahwa ternyata untuk bisa mendapatkan generasi yang unggul yang harus kita persiapkan tidak aja dari setelah menikah, tapi sebelum menikah pun ternyata harus dipersiapkan Iya. dengan baik. Masih ada banyak hal, banyak ilmu dan juga edukasi yang akan kita sampaikan di Suara Jember ini. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa.